Kenapa sih informasi tentang sejarah di buku sekolah dan di internet itu sering berbeda? Hah? Maksudnya gimana? Iya, di buku sekolah, Bapak Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Namun, kalau kita lihat di internet, di artikel, di jurnal, bahkan di banyak buku, ada Tan Malaka yang disebut sebagai Bapak Republik Indonesia. Jadi, siapa yang benar? Menarik sih. Gimana kalau kita bahas? Let's go! Hai Sobat Sejarah, hari ini aku akan menjelaskan siapa Tan Malaka dan bagaimana peran beliau menuju kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu, siapa Bapak Republik Indonesia yang sebenarnya? Buku sejarah di sekolah pasti menyebut nama M. Yamin atau Soekarno dan Mohan Hatta. Tan Malaka adalah sosok kontroversial karena perannya dalam gerakan komunis, serta penentangan kerasnya terhadap kebijakan diplomasi pemerintah Syahrir. Tan Malaka ialah pahlawan nasional Republik Indonesia yang tenggelam dan dilupakan. Meskipun dihormati sebagai Bapak Republik dan pernah menjadi tokoh penting di era awal kemerdekaan, Padahal, gelar beliau sudah diberikan sejak tahun 1963 yang seolah menjadi semu. Namun sayangnya, gelar ini dilupakan, dihilangkan, juga dihapuskan dalam buku sejarah kita sejak zaman Orde Baru sampai dengan sekarang. masa revolusi 1945, Tan Malaka masih dianggap berbahaya oleh beberapa pihak, yang berujung pada penahanannya. Kenakan dia dianggap sebagai seorang komunis yang sangat amat berbahaya. Kontroversi lain melibatkan pemikirannya yang radikal, serta dicap sebagai komunis oleh rezim Orde Baru. Di mana hal ini terlihat dari berbagai tindakannya ataupun pemikirannya yang sangat revolusioner. Tan Malaka lahir pada tanggal 14 Oktober 1897 di Pandan Gadang, Ciliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Tan Malaka bukanlah nama aslinya, melainkan nama aslinya ialah Ibrahim. Sultan Ibrahim Datuk Tan Malaka. Itulah nama lengkapnya yang diwarisi dari keturunan ibu. Keterlibatan beliau di Partai Komunis Indonesia atau PKI di masa Hindia Belanda. Hal ini membuat posisi Tan Malaka menjadi sulit. Mengingat pada waktu itu persoalan PKI yang mengukir sejarah kelam di era kemerdekaan. Ia bersekolah di Kweek School. Setelah lulus di tahun 1913, ia berangkat ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya bersama dengan gurunya ke Rijkweek School atau sekolah guru. Selama belajar di Belanda, ia mulai belajar politik, membaca buku-buku politik, dan juga rajin mengikuti diskusi bersama tokoh aktivis sesama pelajar dan juga pelajar dari Indonesia. Perang Dunia Pertama di tahun 1914 sampai 1918 dan revolusi di Rusia yang melahirkan negara sosialis pertama di dunia, di mana hal ini sangat mempengaruhi situasi dan suasana politik, baik di Eropa termasuk ke negeri Belanda. Pengaruh aliran kiri atau sosialis sangat kuat. Tan Malaka bersama para pelajar Indonesia yang lain menyerap pengaruh ini melalui bacaan mereka dari Karl Marx, Engels, dan Lenin. Dikarenakan mereka tertarik pada keberhasilan revolusioner proletar Rusia tersebut. Secara intelektualitas, Tan Malaka adalah seorang yang sangat nasionalis, yang turut serta merajut the Imagine Community melalui jalannya sendiri. Di era pergerakan, Tan Malaka menempatkan dirinya sebagai seorang Marxisme di tengah kalangan nasionalis. Namun, sebagai penganut Marxisme, ia bukanlah Marxisme fundamentalis. Tan Malaka menjadikan Marxisme sebagai alat perjuangan untuk menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Seperti yang terdapat dalam karyanya, Na'ar dari Republik Indonesia menuju Republik Indonesia di tahun 1925, yang berisikan tentang perencanaan negara Republik Indonesia yang ia cita-citakan. Di dalam buku, ia sudah membahas tentang bentuk negara dan juga
juga struktur pemerintahan. Dan di buku tersebut, ia juga menuliskan bahwa ia sangat mencita-citakan Indonesia nantinya akan dibuat menjadi negara republik. Nah, di mana melalui buku ini, Soekarno dan juga Muhammad Hatta terinspirasi. Buku yang berisikan tentang strategi dan konsep perjuangan untuk meraih kemerdekaan dan juga membentuk negara Republik Indonesia. Dan pemikirannya untuk melawan kolonialisme Belanda sangat mempengaruhi Soekarno, yang kemudian menulis buku Indonesia Merdeka dan memanfaatkan gagasan Tan Malaka di salah satu pidatonya, yaitu berjudul Indonesia Menggugat. Jadi, Bapak Republik kita itu bukanlah Soekarno, melainkan seorang Datuk Ibrahim Tan Malaka. Seperti buku yang sudah pernah saya baca, ada yang berbentuk PDF dan ada yang berbentuk fisik, seperti buku yang dikeluarkan dari Tempo ini yang berjudul Tan Malaka, Bapak Republik yang Dilupakan. Pada 9 September 1945, Tan Malaka ditemui oleh Insinyur Soekarno, di mana Soekarno pada saat itu membuka pembicaraan dengan membahas buku Masa Aktif pada tahun 1926. Mereka membahas tentang nasib revolusi Indonesia. Di dalam buku ini, Said Timur berkata Tan Malaka lebih mendominasi pembicaraan. Tan lebih berpengalaman dalam perjuangan. Pada pertemuan tersebut pula, Tan berpendapat bahwasannya Belanda akan segera datang ke Jakarta dan Jakarta akan menjadi medan perang. Sehingga ia mengusulkan bahwa pemerintahan Indonesia harus berpindah ke pedalaman. Di dalam buku ini pula, Soekarno pernah berpendapat dengan tulisan testamennya yang berisikan, jika nanti terjadi sesuatu pada diri kami sehingga tidak dapat menjalankan revolusi, maka saya harap saudara yang akan melanjutkan, ujar beliau. Namun, Tan Malaka tidak bereaksi kepada ucapan Soekarno, melainkan ia berucap, saya sudah sangat cukup senang bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Republik yang sudah sekian lama saya idam-idamkan, ucap beliau. Mampu dan sanggupkah juga kalian menjadi murid-murid dari timur yang siap membela bangsa dan tanah airnya? Ya! Tan Malaka adalah simbol perjuangan intelektualisme dan keberanian yang patut diakui kembali sebagai bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia. Tan Malaka adalah bukti bahwa perjuangan tidak selalu berjalan resmi atau populer. Ia adalah contoh bagaimana keberanian berpikir dan bertindak bisa menjadi kekuatan besar dalam mengubah nasib suatu bangsa. Sudah saatnya bangsa Indonesia memberikan tempat yang layak bagi Tan Malaka dalam narasi sejarah nasional. Terima kasih and thank you for watching. Bye-bye.